Man ana laulakum kaifa ma hub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada Mukarram dan Muhtaram, guru kita, orang tua kita, Ustaz Rahmat dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, mereka panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى روح جميع العلماء العاملين الفقهاء والمحدثين وإلى جميع مشايخ ومشايخ مشايخنا خصوصا لبعض الكتاب شيخ نووي البنتري أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويحفظ بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini kurang kencang nggak mic-nya? Iya, di ininya kedengeran nggak? Nggak ada mic tambahan ini ya? Lagi dipakai tahlilan tuh. Iya. Lagi dipakai tahlilan. Oh, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu wa saratuna, bab yang ke-36, itu fi fadilati iyadatil maridi, menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Jadi bab yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Qala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Utsman bin Affan berkata, suatu hari kata beliau, saya jatuh sakit. Kata sahabat Utsman, suatu hari saya sakit, fa'adani Rasulullah, kemudian Rasul menjengukku. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa, Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk sahabat Utsman bin Affan, beliau berdoa dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Itu doa yang pernah Nabi baca saat menjenguk Sayyiduna Utsman bin Affan. Sahabat Utsman sakit, dijenguk Nabi, didoakan seperti itu.
Artinya kalau ada orang sakit kita nengokin dia, kemudian kita baca doa ini, maka insya Allah mendapat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qalaha miraran wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa maridun faqala lahu qulillahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik aw sabran ala baliyatik aw khurujan minad dunya ila rahmatika fa innaka satu'ti ihdahunna. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah suatu hari membaca satu doa yang luar biasa ketika menjenguk sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi saat Ali bin Abi Thalib itu sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan doa khusus. Di antaranya doa khusus itu adalah Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik aw sabran ala baliyatik aw khurujan minad dunya ila rahmatika fa innaka satu'ti ihdahunna. Itu juga doa yang Nabi ajarkan dan Nabi baca saat menjenguk sakitnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik aw sabran ala baliyatik aw khurujan minad dunya ila rahmatik fa innaka satu'ti ihdahunna. Jadi kalau ente yang mungkin orang sakit juga bisa baca doa ini, paling tidak baca doa ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu al-maridha." A'udzu al-maridha, jenguklah orang-orang yang sakit. Jenguklah orang-orang sakit, wa tab'u al-janazata. Watba'u al-janazata, dan iringilah jenazah. Tudzakirukumul akhirah, maka itu semuanya akan mengingatkan kalian pada akhirat. Jadi ada dua hal yang sunnah kita kerjakan. Yang pertama, wudu al-marid, menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ini salah satu hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian watba'u al-janazah, mengiring jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Ini juga termasuk bagian daripada anjuran Nabi Muhammad SAW. Kenapa menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah itu sangat dianjurkan oleh Nabi, sebab amal-amal tersebut bisa mengingatkan kita akan akhirat. Orang kan kalau lagi sakit itu kan yang diingat apa? Dosa, ya. Kalau orang lagi sakit mah pasti ingat mati nggak? Ingat mati. Maka dua hal yang bisa kita ingat mati. Pertama sakit, yang kedua mengiringi jenazah. Maka Rasulullah alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aidul maridi, aidul maridi yamshi fi makhrafatil jannah." Jadi kata Nabi, orang yang menjenguk orang sakit seperti berjalan di kebun surga. Orang yang menjenguk orang sakit itu seperti berjalan di kebun surga hatta yarji'a, sampai dia itu kembali dari tempat orang sakit tersebut. Jadi siapa orang yang menjenguk orang sakit itu seakan-akan dia sedang berjalan di kebun-kebun surga. Seakan-akan dia telah berjalan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi manfaat orang yang menjenguk orang sakit itu seperti berjalan di kebun-kebun surga. Berjalan di kebun surga sampai kembali ke rumah. Jadi
saat kalian nengokin orang sakit nih, selama ente nengokin orang sakit, maka seakan-akan ente berjalan menuju kebun surga sampai kembali ke rumah kalian masing-masing. Artinya nengokin orang sakit itu istimewa apa istimewa? Istimewa ya. Apalagi sambil bawa tentengan. Jadi orang-orang yang menjenguk orang sakit itu seakan-akan dia memetik buah-buahan yang ada di surga ya. Memetik buah-buahan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau memetik buah surga itu istimewa apa istimewa? Istimewa ya. Kemudian Al-Tauban Atiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tauban Atiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi turarul Tasirati, dan di dalam kitab Durarul Al-Muntasirah di Suyuti, karya daripada Imam Suyuti, talatun la yu'atu sahibur ramadi wa sahibud dirsi wa sahibud tumari. Ada tiga macam orang yang tidak perlu dijenguk saat sakit. Ada tiga orang sakit yang tidak perlu dijenguk. Pertama, jadi menjenguk orang sakit tiga ini enggak sunnah ya. Jadi ada tiga orang sakit yang tidak dianjurkan untuk dijenguk. Artinya kalau kita tetap jenguk tiga orang sakit ini, maka enggak dapat sunnah Nabi. Pertama, sahibur ramadi, orang yang sakit mata, belekan, sakit mata, kena iritasi, itu tidak sunnah tidak jenguk. Waswahibud dirsi, kemudian orang yang sakit gigi, itu nggak sunnah dijenguk. Ada orang sakit gigi, itu tidak dianjurkan dijenguk. Kalaupun dijenguk nggak masalah, cuma nggak sunnah. Kemudian waswahibud dumali, orang yang kena sakit bisul. Jadi bisulan itu nggak sunnah dijenguk ya. Jadi ada orang misalnya bisulan di mana? Di bokong. Bisulnya segede apa misalnya? Segede kue bacang misalnya. Ada teman bisulan segede kue bacang ya. Ini nggak sunnah dijenguk. Tapi kalau mau nengok nggak apa-apa ya. Kalau mau nengokin ya nggak masalah, cuma tidak sunnah. Jadi ada tiga orang sakit yang tidak sunnah dijenguk. Pertama apa? Sakit mata, kemudian sakit gigi, sakit bisulan, apalagi panuan. Itu sakit apa? Sakit panu, ya gak usah ditengokin ya kan? Kalau timbang sakit panu kan gak usah ditengokin ya, itu gak sunnah. Wa qala alaihi salatu wassalam ayyadatul maridi awwala yaumin fariidatun wa ma ba'daha sunnatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjenguk orang sakit pada hari pertama itu fariidatun, wajib. Menjenguk orang sakit hari pertama itu wajib. Wa ma ba'daha sunnatun, dan setelahnya itu sunnah. Kemudian paling tidak kita nengok orang sakit itu sekali ya. Misalnya teman kita sakit, paling enggak sekali kita nengok ya. Paling enggak sekali kita nengok. Kalaupun misalnya kita mau nengok berkali-kali nggak masalah, tapi paling tidak satu kali kita tengokin itu orang yang sakit. Bukan berarti nengok 3 kali nggak dapat pahala juga ya. Pahala nyenangin orang. Kira-kira lagi sakit ditengokin senang apa senang? Senang ya. Meskipun nggak bawa tentengan apa-apa, kalau ditengokin senang, dapat doa paling nggak ya. Jadi yang sakit juga jangan ngarepin apa-apa, karena orang sakit mah makan apa aja nggak enak, bener nggak? Ya.
Mau dikirim sate kambing, waduh takut kolesterol, ya kan? Mau dikirim gorengan juga sama. Mau dikirim kambing, bau, ya kan? Jadi yang lagi sakit juga jangan ngarepin tentengan dari orang yang nengok, ya. Tapi yang nengok juga harus tahu diri, ya. Nengokin orang sakit juga bawa tentengan, ya paling enggak bawa semangka 10 kilo, jeruknya 10 kilo. Atau kalau nggak bawa tentengan paling enggak ngamplopin duit sedekah buat mereka yang sedang sakit. Jadi bagi orang sakit memang nggak usah ngarepin apa-apa, cuman yang nengokin orang sakit harus tahu diri. Jangan sampai kita nengokin orang sakit tangan kosong, nggak bawa apa-apa, itu namanya pelit, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tajibu iyadatul maridi illa ba'da thalathati ayyam. Jadi kata Nabi, tidak wajib menjenguk orang sakit kecuali setelah 3 hari. Ada hadis lain mengatakan wajibnya kita nengok orang sakit kalau sudah 3 hari. Maksudnya gini loh, ada orang sakit nih 3 hari, nah kita tengok. Kalau baru 1 hari nanti dulu. Kalau udah 3 hari wajib kita tengok. Apalagi yang sakit itu adalah kawan kita, sahabat kita, teman-teman kita, atau tetangga kita. Kalau udah 3 hari nih, ini orang kemana nih? Biasanya ngaji, kok nggak kelihatan? Oh lagi sakit. Udah berapa hari? 3 hari ya kita tengok. Wajib hukumnya. Ya, udah 3 hari tengokin. Ya. Dan kalau mau menghibur orang sakit itu ada adabnya. Adab menghibur orang sakit itu jangan ngomong macam-macam. Jangan nengokin orang sakit ngobrolnya gini, kemarin tetangga saya sakit kayak gini mati. Jangan. Ya. Hati-hati loh, tetangga saya 2 orang sakit kayak gini mati. Jangan. Itu suul adab namanya. Kasih dia semangat. Ya. Kalaupun misalnya sakitnya parah, kasih dia semangat. Insya Allah sembuh. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Jangan malah ditakut-takuti itu orang. Biasanya kalau sakit kayak gini parah. Awas loh, ya kan? Awas loh, itu parah. Bisa-bisa ente mati. Jangan, ya. Berusaha kita menjaga adab saat nengokin orang sakit. Jangan ngomong macam. Jangan berbicara yang bisa bikin orang sakit itu takut, khawatir, cemas, ya. Karena penyakit itu bisa bertambah karena kecemasan. Makanya kalau ada dokter nakut-nakutin itu sebenarnya bukan malah bikin pasien sembuh, ya kan? Jadi malah tambah kepikiran, akhirnya malah tambah sakit. Harusnya kasih semangat, nggak apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh, insya Allah cepat sembuh, ya. Jadi kalau nengokin orang sakit jangan ditakut-takutin orang yang sakit tersebut, ya, dengan kematian. Awas ya, hati-hati, yang sakit kayak gitu bisa mati loh, ya, nggak boleh, ya. Hati-hati, jaga adabnya. Terus jangan berisik kalau nengok orang sakit itu, jangan berisik, ya, jangan teriak-teriak, ngobrolnya teriak-teriak, jangan. Yang santai aja, dan jangan banyak ngajak ngobrol. Ada orang lagi sakit diajak ngobrol macam-macam, ya, jangan. Udah kita di situ nengokin aja. Kalau mau nanya cukup nanyain kabarnya gimana, udah mendingan belum, usah ngobrol macam-macam. Terus langsung didoa. Paling tidak la ba'sa tahurun insya Allah. Atau ada doa yang sangat luar biasa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Atau minimalnya kita doa syafaakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi kalau yang didoakan laki-laki, kalau yang didoakan perempuan, syafaatillah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Paham ya? Ya kalau nggak bisa bahasa Arab, ya paling nggak
semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh ya. Jangan doain gini, semoga cepat mati. Jangan. Moga-moga cepat mati ya. Jangan doain semoga cepat sembuh. Semoga cepat sehat. Syukur-syukur dibacain surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah. Jadi usahakan saat nengokin orang sakit itu sebisa mungkin kita doakan orang tersebut supaya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kemudian Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu, ayadatul marid a'dhamu ajran min ittiba'il janazah. Menjenguk orang sakit lebih besar pahalanya daripada mengiringi jenazah, daripada mengantarkan jenazah. Jadi nengokin orang sakit itu pahalanya lebih besar daripada mengantarkan jenazah. Li'anna fiha jabru khataril maridi wa ahlihi. Karena menjenguk orang sakit di dalamnya itu ada unsur menghibur hati orang yang sakit dan juga keluarganya. Atau bahasanya itu kalau surur, nyenengin hati orang. Jadi kenapa menjenguk orang sakit pahalanya lebih besar daripada mengantarkan jenazah? Sebab dalam menjenguk orang sakit ada dua hal yang mulia. Pertama, menghibur orang yang sakit dan menghibur keluarga pihak yang sakit. Kemudian nyenengin hati orang yang sakit. Kata Nabi, idkhalus surur ala qalbil mu'min shadaqah. Itu ya. Memberikan kebahagiaan ke orang lain itu ada nilai sedekah. Ini trum nih. Trum. Jadi memberikan kebahagiaan ke orang lain itu ada nilai sedekah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun shalihan kharaja lahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baiti. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang soleh, barang siapa nengokin orang sakit yang sakit itu adalah orang soleh, maka akan keluar bersamanya 70 malaikat yang memohonkan ampun untuk orang tersebut dan menyertainya keluar dari rumah orang yang sakit serta masuk ke dalam rumahnya. Jadi orang yang nengokin orang sakit yang soleh itu didoakan 70 malaikat, didoakan oleh 70 malaikat dengan doa ampunan, dan malaikat menyertainya mulai dari dia keluar dari tempat orang yang sakit sampai dia masuk ke rumahnya sendiri. Jadi dikawal oleh para malaikat, didoakan ampunan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yazal bi khulfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit tidak akan berhenti memetik buah surga. Orang yang menjenguk orang sakit, siapa orang yang menjenguk orang sakit itu tidak akan pernah berhenti memetik buah di surga. Jadi mulai dari anda keluar nih mau nengokin orang sakit itu sudah mulai memetik buah-buahan di surga. Artinya setiap perjalanan kita yang kita gunakan untuk menjenguk orang sakit itu dicatat oleh Allah kebaikan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sallallahu alaihi wasallam, aidul maridi yahudu fi rahmatillahi fa idza jalasa indahu in ghamasa fiha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjenguk orang sakit maka dia berjalan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Siapapun yang menjenguk orang sakit, maka seakan-akan dia berjalan mendapatkan rahmat Allah. Dan apabila fa'idza jalasa indahu in wa masabiha, apabila orang tersebut duduk di samping orang yang sakit, maka sungguh dia telah menyelami rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente nengokin orang sakit, duduk di samping orang sakit, itu sama dengan menyelami rahmat Allah. Makanya jangan takut nengokin orang sakit ya, apalagi yang sakit itu orang-orang soleh. Ente duduk di samping orang yang sakit, orang soleh, itu sama dengan menyelami rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau menyelami rahmat Allah itu mulia nggak? Ya mulia, ya kan? Kita lagi menyelam rahmat Allah. Kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam, Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza 'ada ahadukum maridan fala yakul 'indahu syai'an fa innahu hadduhu min 'iyadatihi ay fa yukrahu lil 'aid aklu syai'in indal marid. Jadi ketika kalian menjenguk orang sakit, fala yakulu indahu, maka jangan makan di samping orang yang sakit. Itu hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya makan di samping orang yang sakit. Bahkan siapa orang yang makan di samping orang yang sakit, fala thawabalahu bil iyadah, maka tidak mendapatkan pahala menjenguk orang sakit. Jadi ente nengokin orang sakit nih, meskipun itu di tempat rumah sakit itu banyak makanan, kalau bisa jangan makan di samping mereka. Apalagi ngeledekin, makan sate nih, makan sate enak nih, ya jangan. Ya, itu nggak ada adab namanya. Kalau mau minum silakan, tapi kalau makan jangan dulu. Kalau mau minum silakan, minum suguhan orang yang sakit silakan. Tapi kalau mau makan makanannya jangan. Ya, apalagi sampai ngeledek. Ada orang kena tipes kan pantangannya ini seblak. Ada orang kena tipes, pantangannya kan seblak, rujak, ya kan? Terus tahu gejrot, yang semasem. Lah ente datang nengokin orang sakit, ngeledek, wah seblak enak nih. Oke, makan seblak samping orang sakit, itu nggak ada adab namanya. Ente nggak dapat pahala nengokin orang sakit. Silakan minum silakan, tapi kalau untuk makan jangan. Enggak. Jangan ini temannya sakit, ente yang makan buah-buahannya, ya kan? Jeruk 1 kilo dimakan, habis. Anggur 1 kilo, habis dimakan. Ini namanya suul adab ya. Jaga adabnya ketika nengok orang sakit. Ya. Jadi jangan sampai makanan-makanan yang ada di sampingnya itu dihabisin. Paham ya? Kalau minum silakan. Meskipun ini orang sakit tawarin, silakan makan. Ya kita jaga adab, jangan makan. Kenapa? Orang yang sakit itu sedang diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang luar biasa. Nikmat makannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak bisa ngerasain makan enak. Tapi yakinlah bahwa orang sakit itu beberapa hal dicabut oleh Allah ya. Termasuk dosa-dosanya dicabut oleh Allah, kenikmatannya dicabut oleh Allah. Tapi nanti setelah sembuh, nikmatnya dikembalikan oleh Allah, dosanya nggak dikembalikan oleh Allah. Alias orang yang sakit kemudian sabar ngadapin penyakitnya, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi nih, kalau lagi nengok orang sakit, usahakan jangan makan ya, apalagi sampai ngabisin jajanan orang sakit. Ini biasanya teman-teman dekat nih, kadang-kadang kalau kata bahasa kitanya sontoloyo, sotoy gitu kan, datang nengokin temennya sakit, itu ada buah-buahan, wah enak nih, dihabisin, ya kan, sampai dibawa pulang. Jangan. Kalau minum silakan. Ada nasi padang dihabisin. Jangan.
Kecuali kalaupun misalnya ente dampingin orang sakit, ya. Kalaupun misalnya ente yang dampingin orang sakit, ente yang nemenin, kalau mau makan pun kalau bisa keluar dulu kalau bisa. Tapi kalau memang yang sakit itu nggak bisa ditinggal, ya nggak apa-apa. Karena dalam keadaan darurat, ya, kita makan di samping. Misalnya, jangan tinggalin saya ya, udah di sini aja. Ya nggak apa-apa makan di situ. Karena memang permintaan daripada orang yang sakit dan karena dalam kondisi darurat. Tapi kalau misalnya ini orang yang sakit masih mau ditinggal, usahakan makannya di luar. Kita makan di luar. Mau makan sate di luar, mau makan jengkol bakar di luar, mau makan jengkol goreng di luar, mau makan nasi uduk di luar, mau makan opor ayam di luar, gulai kambing di luar. Apalagi yang lagi ditengokin itu sakit kolesterol. Ya. Kolesterol, udah jangan dipancing-pancing memakan soto babat daging, ya soto babat Betawi, ya kan? Pakai santan gitu kan. Jangan diledek-ledekin itu, jangan ya, kita jaga adat ya. Karena mungkin orang sakit juga ada adatnya biar kita mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan enggak? Baik. Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا